Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Kesempatan ini dalam episode Orang Tua Sakti itu bernama Titis Anganten. Selamat menikmati. Salam budaya. Setelah orang berkerudung itu tidak nampak lagi, berkatalah orang asing itu kepada Gajah Suro dan Maiso Jenar, "Guru kalian ternyata kurang hati-hati. Untunglah aku melihat harimau itu, sedang kalian tidur nyenyak, sehingga aku terpaksa membangunkan kalian dengan batu. Seharusnya guru kalian tidak melepaskan kalian tanpa pengawasannya." Gajah Suro dan Maiso Jenar kemudian dengan membungkuk hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan dengan agak berdebar-debar Gajah Suro mencoba bertanya, "Bolehkah aku mengetahui siapakah Tuan?" Orang itu tersenyum. "Tidakkah gurumu pernah bercerita tentang aku?" jawabnya. Gajah Suro mengernyitkan alisnya sambil mengingat-ingat cerita gurunya tentang sahabat-sahabatnya. Maiso Jenar juga mencoba untuk menebak-nebak siapakah kiranya yang berdiri di hadapannya itu. Tiba-tiba mereka hampir bersamaan teringat kepada cerita guru masing-masing. Pendekar sakti yang menurut istilah guru mereka sama sekali tampangnya tak berarti. Mungkin orang inilah yang dimaksud. Maka dengan hampir bersamaan pula mereka mengucapkan sebuah nama, "Tuankah yang bergelar Titis Anganten dari Banyuwangi?" Kembali orang itu tersenyum. "Nah, ternyata kalian kenal aku. Guru-gurumu pasti pernah berkata tentang orang yang tampangnya tak berarti," jawabnya lagi. Lalu terdengarlah ia tertawa nyaring. "Aku dengar Kakang Pengging Sepuh telah wafat," katanya tiba-tiba kepada Maiso Jenar. Maiso Jenar tertegun. Rupanya dengan tepat orang itu mengetahui bahwa macan ireng itu berada di sini. Gajah Suro segera menjawab, "Mungkin Tuan, sebab guru tak pernah menyebutkan itu." "Mungkin," sahut orang yang ternyata adalah Titis Anganten, "sebab kedatangannya belum seberapa lama. Ketika aku ketahui bahwa alas Lodoyo kosong, segera aku pergi ke Gunung Tidar. Ketahuilah bahwa orang itulah yang sebenarnya bernama Simorudro. Ia adalah ayah dari istri Simorudro yang sekarang. Dan terkaanku adalah tepat. Ia pergi mengunjungi anak perempuannya di Gunung Tidar. Beberapa lama aku terpaksa mengeram pengawasinya. Jadi aku dapat melihat seluruhnya yang terjadi di muka Gua Simorudro. Aku dapat melihat kedatangan kalian dari arah yang berbeda, dan aku terpaksa membantu ketajaman sirep yang kau sebarkan, sebab Simorudro pun telah mencoba melawannya. Dan karena kami lakukan berdua, maka sirep kami pun menang. Untunglah bahwa Simorudro berdua itu berlari dalam pintu rahasia, sehingga ayahnya memerlukan waktu untuk keluar melalui lubang yang lain, sehingga ia baru dapat menyusul kalian sekarang ini. Agaknya karena kedatangannya itu ingin dirahasiakan, dan karena kepercayaannya kepada anaknya, ia tidak merasa perlu untuk membantu," lanjut Titis Anganten. Persoalannya menjadi jelas bagi Maiso Jenar dan Gajah Suro. Ternyata ketika mereka tertidur nyenyak, mereka telah dibangunkan oleh Titis Anganten. Itulah sebabnya mereka merasa seperti dilempar dengan batu. Dan apa yang mereka hasilkan sekarang
sebagian adalah karena jasa orang itu pula. Karena itu, sekali lagi mereka mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tetapi sampai sekarang aku masih belum mengenal nama-nama kalian. Siapakah namamu, anak muda? Tanya Titis Anganten kepada Maisojenar. Namaku Maisojenar, Tuan. Sebagai seorang prajurit, aku disebut Ronggo Tohjoyo, jawab Maisojenar. Titis Anganten mengangguk-angguk. Sudah lama sekali aku tak bertemu dengan Kakang Pengging Sepuh, sehingga aku belum mengenal nama murid-muridnya. Sedang apa yang kau lakukan terhadap lawan-lawanmu dengan Sosrobirowo yang terkenal itu? Kau benar-benar mengingatkan aku kepada gurumu. Kelak kalau telah mengendap benar-benar dan dapat menguasai setiap saluran napasmu dengan baik, maka dapat diharapkan bahwa kau setidak-tidaknya akan dapat menyamai gurumu. Hanya sayang bahwa gurumu itu tidak lagi berkesempatan menuntunmu lebih lama lagi, sehingga kau harus berjuang sendiri untuk mencapai kesempurnaan, kata Titis Anganten kepada Maisojenar. Kemudian Titis Anganten bertanya kepada Gajah Suro, ilmumu lebur seketi ternyata sedikit lebih masak dari Maisojenar. Siapakah namamu? Aku bernama Gajah Suro, Tuan, jawab Gajah Suro. Titis Anganten mengernyitkan alisnya. Namamu mirip dengan nama gurumu. Mungkin kau tidak saja muridnya menilik wajahmu yang mirip dengan wajah Kakang Suro. Aku sejak tadi sudah mengira bahwa kau adalah anaknya, katanya kemudian. Benar, Tuan, aku adalah anaknya yang sulung, jawab Gajah Suro. Kembali Titis Anganten mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin karena gurumu yang bahkan ayahmu masih selalu dapat mendampingimu, itulah maka ilmumu agak lebih masak sedikit dari Maisojenar. Tetapi bagaimanapun aku telah dapat menyaksikan suatu pertunjukan yang luar biasa. Sosrobirowo beradu dengan lebur seketi, dua macam ilmu yang tak ada bandingnya. Selanjutnya, mendengar pujian itu, Maisojenar dan Gajah Suro agak canggung pula. Nah, sekarang sarungkan pusaka-pusaka itu, kata Titis Anganten lebih lanjut. Kata-kata itu telah menyadarkan Gajah Suro dan Maisojenar bahwa sejak tadi kedua pusaka keramat itu masih saja digenggamnya erat-erat. Karena itu, maka setelah diungkulkan di atas kepala masing-masing, keris itu kemudian disarungkan kembali. Sekarang, kata Titis Anganten melanjutkan, untuk sementara kalian akan aman. Macan ireng itu pasti tidak akan mengganggumu lagi. Tetapi untuk seterusnya kau harus berhati-hati. Sebab ilmunya yang dinamai macan liwung itu tak kalah pula dahsyatnya. Mungkin ilmu itu masih belum diturunkan kepada anak atau menantunya. Tetapi dengan kejadian-kejadian ini, tidak mustahil bahwa ia akan menurunkan ilmunya itu segera untuk mendapat tenaga-tenaga yang akan membantunya melawan angkatan tua dan kalian. Akibatnya pastilah besar, apalagi kalau Simorudro itu menghubungi sahabat-sahabatnya, misalnya Bugel Kaliki dari lembah Gunung Cerme. Mungkin juga dengan Pasingsingan dari Mentaok selama Maisojenar. Mendengar kata-kata Maisojenar itu, nampaknya Titis Anganten agak terkejut. Tetapi akhirnya ia menjawab juga. Ya Tuan, Pasingsingan, Guru Lowoijo di Mentaok. Ah, barangkali kau keliru, Maisojenar, kata Titis Anganten. Tidakkah gurumu sering mengatakan kepadamu bahwa Pasingsingan itu
termasuk salah seorang dari kami." "Benar, Tuan," Maiso Jenar menjelaskan. Ternyata ia telah mengambil seorang murid yang terkenal dengan sebutan Lowoijo, yang termasuk dalam golongan hitam. Kembali wajah Titis Anganten berubah. Rupanya ia tidak menyetujui keterangan Maiso Jenar. "Siapakah yang mengatakan itu kepadamu?" tanyanya. "Aku pernah melukai Lowoijo itu dengan Sosro Birowo," jawab Maiso Jenar. "Hal itu terpaksa aku lakukan karena Lowoijo mempergunakan cincin bermata akik yang merah menyala dan beracun. Pada saat itulah muncul pasingsingan yang akan membunuhku. Untunglah bahwa pada saat itu hadir pula Ki Ageng Pandan Alas, meskipun tidak menampakkan diri." "Pandan Alas?" potong Titis Anganten. Dan tiba-tiba wajahnya menjadi terang oleh suatu kesan yang lucu terhadap Pandan Alas. "Ya, Ki Ageng Pandan Alas telah memberikan tanda-tanda kehadirannya dengan sebuah tembang dandang gulo," sambung Maiso Jenar. "Ah, masih saja orang tua itu senang pada tembang. Masihkah suaranya baik dan nadanya tidak sumbang?" Terdengarlah Titis Anganten tertawa lirih. Bagus. Orang tua jenaka itu rupanya masih akan panjang umur. Tetapi bagaimana dengan pasingsingan?" Mendengar pertanyaan itu, segera Maiso Jenar menjawab, "Orang itu memakai kedok kayu kasar." "Betul, kau betul. Pasingsingan itu mungkin berwajah bopeng, sehingga ia malu menampakkan wajahnya. Kami sahabat-sahabatnya pun belum pernah mengenal wajahnya yang asli. Dan batu merah yang disebutnya Agek Kelabang Sayuto itu benar-benar miliknya." Tetapi Titis Anganten berhenti sebentar, lalu melanjutkannya. "Aneh kalau ia termasuk aliran hitam. Menurut Ki Ageng Pandan Alas, beliau meragukan keaslian pasingsingan itu," sahut Maiso Jenar. Kembali Titis Anganten terkejut. Mungkin. Tetapi setan mana yang berani mengaku pasingsingan itu? Pasti ia termasuk dalam tingkatan orang tua itu pula. Kalau tidak, barangkali umurnya tidak akan lebih dari 1 hari saja." Titis Anganten berhenti berbicara. Tampaknya ia sedang berpikir. Lalu tiba-tiba katanya, "Nah, Gajah Suro dan Maiso Jenar, pulanglah kalian. Sebaiknya Kakang Suro Dipoyono segera diberitahu mengenai kehadiran Simorudro. Perkara pasingsingan biarlah diurus oleh Pandan Alas yang sudah tidak punya urusan apa-apa lagi kecuali bertanam jagung. Ya, memang ia suka menanam jagung sejak muda. Itulah pokok makanannya. Ia sama sekali tidak pernah makan beras." Kemudian terdengar Titis Anganten itu tertawa. Lalu sambungnya, "Kalau Kakang Suro Dipoyono sudah tahu, selesailah tugasku. Aku ingin melanjutkan perjalanan ke barat. Mumpung aku sudah sampai di sini, aku ingin mengunjungi Kakang Gunung Slamet." "Tetapi tidakkah Tuan hendak singgah di rumahku?" sahut Gajah Suro. "Dan mungkin Tuan akan dapat bertemu dengan ayah. Barangkali pertemuan itu dapat menggembirakan ayah." Titis Anganten menggelengkan kepalanya. Pertemuan-pertemuan semacam itu selalu menjadi pembicaraan orang, apalagi di daerah yang sedang ribut ini. Katakanlah bahwa aku akan datang besok, kalau aku akan pulang ke Banyuwangi. Ketahuilah bahwa di sini segala sesuatu tak dapat dirahasiakan kalau kita tidak melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang aku sudah lelah setelah bersembunyi beberapa hari mengintip Simorudro. Nah, selamat berpisah.
"Salam buat ayahmu Gajah Suro," katanya. Setelah itu, Gajah Suro dan Maiso Jenar tidak sempat lagi untuk mengatakan sesuatu, sebab segera Titis Anganten melangkah pergi menyelinap di antara dedaunan dan hilang di telan gelap. Tinggallah kini Gajah Suro dan Maiso Jenar yang segera teringat kepada pekerjaannya. Karena itu, mereka segera melanjutkan perjalanan. Makin cepat mereka sampai ke Banyu Biru, makin amanlah keris yang dipertaruhkannya itu. Sampai di Soropadan, segera mereka memotong jalan ke Berguto. Mereka berjalan dengan cepat tanpa berhenti, sebab bagaimanapun kemungkinan Simorudro akan menyusul mereka masih tetap ada, meskipun Titis Anganten telah mengatakan bahwa untuk sementara mereka dapat merasa aman. Demikianlah mereka berjalan tanpa berhenti, sehingga pada hari berikutnya, ketika matahari sudah condong ke barat, mereka dengan selamat sampai ke Banyu Biru. Beberapa orang yang sedang bekerja di sawah segera berhenti memandang ke arah Gajah Suro dan Maiso Jenar. Bahkan beberapa orang datang berlari-lari menyambut kepala daerah perdikan mereka. Segera jalan-jalan yang akan mereka lewati menjadi ramai. Mereka menyambut dengan tulus dan bangga atas kepala daerah mereka yang mereka taati. Tetapi tak seorang pun dari mereka yang mengetahui bahwa kepala daerah mereka itu baru saja menyelesaikan suatu pekerjaan yang hampir membawa nyawanya. Beberapa orang yang berdiri di tepi jalan itu bersorak-sorak ramai sekali, tetapi ada pula yang berbisik, "Dari manakah Ki Ageng Gajah Suro itu? Dan siapakah kawan seperjalanannya itu?" Nampaklah kesibukan yang luar biasa. Hal ini disebabkan tak seorang pun dari penduduk Banyu Biru yang mengetahui bahwa Ki Ageng Gajah Suro pergi meninggalkan kota. Tiba-tiba mereka melihat Ki Ageng Gajah Suro telah kembali. Maiso Jenar menyaksikan sambutan rakyat yang meriah itu dengan hati yang berdebar-debar. Tampaklah betapa Ki Ageng Gajah Suro memiliki sifat kepemimpinan yang tinggi, sehingga rakyatnya sangat mencintainya. Di kiri kanan jalan, di balik pagar, manusia yang menyambutnya. Nampaklah halaman-halaman yang luas-luas dan bersih, dan di atas halaman-halaman itu berdiri rumah-rumah yang besar dan bagus. Hal itu memberi pertanda bahwa Banyu Biru tergolong daerah yang berkecukupan. Apalagi ketika Maiso Jenar menyaksikan bahwa pada umumnya lumbung-lumbung mereka sama sekali tak berdinding. Malahan ada yang bentuknya hanya seperti payung berdaun lebar. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa daerah itu merupakan daerah yang aman dan makmur.